Berlatar di Seoul, Korea, cerita diawali memperlihatkan profesor bernama Han Gyu-song dan seorang wanita bernama Profesor Sejong yang akan menghadiri konferensi bioteknologi dari perusahaan Science Bio yang dipimpin oleh CEO Kang Woo-chol. Mereka adalah mantan suami istri yang telah bercerai selama 10 tahun yang lalu. Namun Profesor Han masih memperdulikan kehidupan Profesor Sejong. Dari keberadaannya di sini tak lain karena ingin membantunya mendapatkan pekerjaan di perusahaan. Di sisi lain, CEO Kang Woo-chol mempresentasikan penelitiannya dalam mengembangkan kecerdasan kolektif yang ia pelajari dari seekor semut. Inovasi ini terbukti ampuh pada tikus yang tadinya lumpuh bisa berjalan kembali. Setelah konferensi selesai, Frog mengenakan Sejong pada CEO Kang. Baru saja Sejong bertanya tentang pesan di kartu undangannya. CEO Kang mendapatkan telepon dari kepolisian yang memberitahukan bahwa Dr. So berencana melakukan serangan teror. 상이 올지도 모르죠. 네, 누구신지. Dan diperlihatkan pasangan kakak beradik yang sang adik bernama Choi membawa kakaknya bernama Hyun untuk berkeliling. Mereka punya rencana berkemah minggu depan. Meski kakaknya memakai kursi roda, ia memilih mandiri tanpa merebutkan sang adik untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai petugas keamanan. 또 가고 싶어 하는 거야. 캠핑도 문명이야. Kembali pada Sejong yang sejak tadi mengikuti dan mencari keberadaan CEO. Namun saat Sejong akan menuju ruangan si Kang, melihat keberadaan Dr. Suh yang lebih dulu masuk ke ruangan CEO. Melihat situasi di dalam ruangan terjadi ketegangan, ia pun mengurungkan niatnya dan pergi meninggalkan lokasi telah mencuri penelitian Dr. Suh yang sedang mengembangkan inovasi agar membuat manusia berevolusi dan berkomunikasi lewat pikiran. Namun menurutnya penelitian tersebut adalah ide gila. Karena itulah Dr. Suh dipecat dari perusahaannya. Karena situasi semakin memanas, CEO Kang berencana meninggalkan tempat ini. Namun tiba-tiba 손실들. 그걸 막으려고 하는 거야. singkat cerita, beberapa polisi datang menanyakan lokasi tempat konferensi pada pihak keamanan di sana. Kembali ke Sejong dan Profesor Han yang saat ini sedang makan sambil menunggu CEO Kang. Saat bersamaan, sang anak dan istri Profesor Han menelepon. Rupanya Profesor Han berencana untuk pindah ke Amerika. Namun sebelum meninggalkan negaranya, Profesor Han ingin memastikan Profesor Sejong mendapatkan pekerjaan. Itulah alasan Profesor Han mengenalkannya pada CEO Kang Woo-chol. Sementara itu di luar gedung, pihak keamanan baru saja tiba dan langsung melakukan evakuasi darurat. Sedangkan Choi yang sedang bertugas mendapatkan panggilan untuk mengevakuasi pengunjung di gedung ini. Namun tiba-tiba sementara itu, Profesor Sejong dan Profesor Han yang baru saja akan meninggalkan gedung terpaksa harus terjebak dalam kekacauan. Sehingga saat akan melarikan diri, ia melihat Hyun yang terjatuh dari kursi rodanya dan berusaha menyelamatkannya. Tak lama kemudian melihat seluruh jalan sudah dipenuhi oleh serangan zombie. Dan akhirnya mereka menyelamatkan diri masuk ke dalam ruangan kaca. Melihat kekacauan yang terjadi, disinilah akhirnya sang polisi memberitahu bahwa kejadian ini akibat serangan teror yang dilakukan oleh Dr. So. Di sini Profesor Sejong mulai mengamati perilaku para zombie tersebut. Dalam ketakutan tanpa sengaja, Pak polisi menekan saklar lampu dan seketika para zombie pun berhenti. Dengan pengetahuannya, Profesor Sejong mulai bisa menyimpulkan bahwa perilaku para zombie. Dengan segera ia memberitahu sinyal dari HP-nya agar mematikan lampu ruangan. Beruntung seorang ramanya bernama Sun melihat tanda tersebut hingga langsung menanyakan lokasi kontak lampu ruangan tersebut. Sebuah papan iklan di ruangan itu menyala dan tiba-tiba ancaman kembali pada kelompok mahasiswa di ruangan depan Profesor Sejong. Melihat serangan para zombie semakin agresif, membuat kelompok Profesor Sejong berencana menyelamatkan mereka. Karena saat ini target zombie adalah benda bercahaya, mereka memutuskan menggunakan kursi roda Hyun untuk mengalihkan perhatian. Beruntung rencana mereka berhasil dan membuat perhatian para zombie teralihkan. Setelah semua zombie mengejar kursi roda, satu persatu para mahasiswa itu pun diperintahkan untuk bergabung bersama mereka.
Namun saat semua sudah berhasil masuk, salah satu mahasiswa bernama Yuri ketakutan sehingga Profesor Han berencana mengevakuasi Yuri tersebut. Yuri berhasil ditarik ke dalam, tapi akibatnya Profesor Han menjadi buruan para zombie. Zombie mulai melakukan pertukaran informasi yang membuat kecerdasan mereka meningkat dan mampu berjalan tegak. Dalam kebingungan dan ketakutan, ponsel Profesor Han berbunyi. Istri dan putrinya kembali menelepon. Meski bingung apa yang harus dikatakan, Profesor Sejong tetap mengangkat panggilan istri Profesor Han. Sementara di luar gedung, pihak pemerintah terus berupaya mengevakuasi para korban yang terjebak dan memperketat penjagaan akibat penularan virus yang menyebar sangat cepat. Di tengah kebingungan bantuan penyelamatan yang tak kunjung datang, Yun berusaha menanyakan pada sang polisi. Namun sayang rupanya pasukan penyelamat tidak mampu masuk untuk menyelamatkan mereka. Karena tidak ada kepastian, polisi memberitahukan bahwa ada satu cara mereka bisa selamat, yaitu menemukan Dr. Su karena ia satu-satunya vaksin dari virus tersebut. Beruntung Profesor Sejong sempat melihatnya terakhir di lantai 3 sebelum kejadian. Karena itu satu-satunya cara, akhirnya mereka sepakat untuk menemukan Dr. Su di lantai 3. Karena seluruh ruangan sudah dipenuhi zombie, Profesor Sejong melihat cara berkomunikasi para zombie menggunakan lendir persis seperti semut yang menggunakan aroma feromon. Jadi Profesor Sejong akan membuat para zombie menerima informasi palsu. Untuk membuat informasi palsu adalah salah satu dari mereka harus mendatangi para zombie dengan menggunakan aroma khusus. Sementara yang lain diam tak bergerak sambil mengeluarkan aroma yang berbeda. Akhirnya seorang mantan pelatih atletik bernama Pak Kim mengajukan diri untuk membantu. Pak Kim memakai baju pelindung yang disiram oleh minyak wangi khusus untuk memancing para zombie untuk mengejarnya dan mengenali parfum yang ia pakai. Setelah berhasil keluar dari kejaran para zombie, Pak Kim langsung menuju toko parfum untuk mengambil beberapa parfum berbeda yang nantinya akan dipakai oleh Profesor Sejong dan kawan-kawan. Baru saja mendapatkan beberapa botol parfum, namun tiba-tiba sebelum lanjut, bantu subscribe dulu ke channel ini. Dengan cara subscribe kalian mendukung channel ini lebih berkembang lagi. Dan jika sudah subscribe, mari kita lanjutkan ke alur ceritanya. Jeng 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 jeng. Berkat kecepatan dan ketangkasannya, Pak Kim berhasil kembali ke lokasi dengan selamat. Tanpa buang waktu, mereka langsung memakai aroma parfum yang berbeda untuk pengalihan. Sementara aroma yang dipakai Pak Kim sebelumnya mereka siramkan pada boneka manikin yang ada di sana. Setelah semuanya beres, mereka memancing seluruh zombie agar masuk ke ruangan mereka. Dan inilah yang terjadi. Beruntung, cara itu berhasil untuk mengecokkan seluruh zombie di sana. Bahkan mereka bisa berjalan melewati para zombie dengan aman. Yuri yang ketakutan pun malah menabrak zombie dan membuat kekacauan, sehingga keadaan semakin kacau. Ada beban anjir Yuri ini. Di sini Profesor Sejong kembali mengecokkan informasi para zombie dengan mengaktifkan seluruh aliran air pemadam kebakaran. Setelah Profesor Sejong dan lainnya berhasil masuk ke dalam lift, Choi yang menggendong Heon pun masih tertinggal dan masih menjadi buronan para zombie. Akhirnya mereka selamat dan langsung menuju ke lantai 3. Sementara itu di lokasi berbeda, seorang wanita bernama Profesor Gong sedang menuju ke lab penelitian Dr. So. Dibantu oleh pasukan SWAT, Profesor Gong dan beberapa ilmuwan lain langsung melakukan identifikasi tempat Dr. So melakukan eksperimennya. Di dalam ruangan laboratorium, Dr. Gong dikejutkan oleh penemuan sejumlah monyet terkurung dalam etalase kaca yang membuat mereka bingung karena monyet itu antara hidup atau mati. Dari sekian banyak monyet, ada satu kaca yang sudah terpecah. Keadaan pun semakin kacau akibat serangan para monyet yang tiba-tiba hidup kembali dan menyerang semua anggota serta para peneliti. Profesor Gong sendiri hampir saja menjadi korban keganasan salah satu monyet yang menyerangnya. Namun monyet nomor 1 yang menyerang Profesor Gong mati. Seluruh monyet yang ada di sana pun mengalami hal yang sama.
Di sisi lain, Profesor Sejong yang sedang mencari kebenaran, Dr. So akhirnya berhasil menemukan keberadaannya yang terkunci di dalam ruangan. Tanpa banyak buang waktu, Pak polisi pun langsung memborgolnya dan berniat membawanya ke lantai atas. Namun di dalam ruangan lift, semua orang kaget. Dr. So bisa mengetahui aksi yang dilakukan oleh Bapak Kim saat beraksi mengecoh para zombie. Dan ketika semua orang kebingungan dan tiba-tiba selain itu, Dr. So berhasil meluluskan diri, bahkan para zombie tidak sedikit pun menyerangnya, yang membuat Pak polisi semakin yakin bahwa Dr. So benar-benar memiliki vaksin dari virus tersebut dan berniat untuk menangkapnya. Choi yang menganggap itu hanya membuang waktu dan berisiko pun menolaknya. Di saat terjadi ketegangan di antara mereka berdua, melihat para zombie yang kini semakin berevolusi dan memiliki kecerdasan yang semakin meningkat, akhirnya mereka memiliki rencana untuk ke ruang kontrol CCTV dan memantau Dr. So berada. Di lantai ruang kendali, Profesor Sejong dan lainnya pun berusaha masuk pelan-pelan untuk menghindari perhatian para zombie yang berada di lantai tersebut. Lagi dan lagi Yuri benar-benar menjadi beban lagi bagi yang lain. Beruntung Saun berhasil meredamkan keadaan dengan membekap mulut serta mengangkat kakinya. Setelah semua keadaan terkendali, mereka pun langsung menuju ruangan kontrol. Di sana Profesor Sejong teringat perkataan Dr. So dan menyimpulkan bahwa Dr. So mampu melihat apa yang dilihat para zombie. Di tengah keadaan itu, Hyun berhasil menemukan lokasi keberadaan Dr. So yang memang sudah menemui CEO Kang yang kini telah menjadi zombie. Dialah orang pertama yang terinfeksi virus ini. Bahkan ia pun berhasil menggigit tangan Dr. So yang membuat seluruh zombie serempak mengalami kekakuan. Memanfaatkan kondisi ini, Pak polisi mengusulkan untuk membawa Dr. So kembali karena menurutnya ia salah satu vaksin yang bisa ia selamatkan saat ini. Mendengar hal itu, Hyun mengajukan diri untuk membantu mereka, mengawasi dan menuntun mereka melalui CCTV. Tanpa buang waktu, mereka langsung bergerak dan setelah mereka berhasil menemukan Dr. So dan bersuara membawanya. Namun tiba-tiba beruntung mereka berhasil menyelamatkan diri dan masuk ke dalam ruangan di sana. Awalnya para zombie terkecoh dengan persembunyiannya, namun melihat para zombie yang mengetahui dengan menyerang ruangan kaca mereka dengan membabi buta. Akhirnya Sejong menutup mata Dr. So yang menjadi CCTV bagi para zombie tersebut. Berhasil dengan teknik itu, Profesor Sejong kini ia meminta seluruh anggota untuk berkomunikasi dengan menggunakan pesan di handphone mereka agar Dr. So sendiri tidak mengetahui apa yang mereka rencanakan. Yang tidak ia sadari, Profesor Sejong dan Dr. So masih sebagai manusia yang memiliki kesadaran dan kecerdasan. Karena Dr. So menyadari ada yang memandu mereka untuk menghindari para zombie. Rupanya ia memerintahkan seluruh para zombie untuk menyerang Hyundi yang kini berada di ruangan kontrol. Choi yang mengetahui kakaknya menjadi target serangan para zombie, memutuskan untuk menyelamatkannya. 이제 됐어. 4층 눌러. Hyun sendiri yang melihat perjuangan adiknya berjuang menyelamatkannya melalui CCTV, justru meminta Choi agar kembali pada rombongannya dan mengikuti instruksi yang ia berikan agar bisa selamat. Setelah itu Hyun menjadi korban serangan para zombie. Choi yang benar-benar putus asa langsung memberi peringatan kekecewaannya melalui pesan singkat. Rupanya kemampuan Dr. So menerima informasi semakin berkembang, bahkan mengetahui pesan yang mereka terima, sementara Choi yang muak dengan emosi dan memutuskan untuk bertarung melawan para zombie. Setelah membuat persiapan dan bermodalkan sebilah pisau, Choi langsung menemui para zombie yang sedang berkumpul dan inilah yang terjadi. Setelah berhasil mengalahkan seluruh zombie yang menghalanginya, Choi yang dipenuhi dendam langsung menuju ke ruangan kontrol dan mencari keberadaan kelompoknya. Tanpa buang waktu, Choi langsung menyembunyikan suara keberadaan lokasi mereka dan mengetahui serangan yang semakin brutal. Kini watak ego sang polisi pun keluar dengan menumbalkan salah satu dari mereka. Namun ternyata para zombie tersebut tidak memakannya dengan semakin terdesak. Pak polisi pun berusaha melarikan diri.
Di luar gedung, Profesor Gong dan pihak pemerintah terus melakukan upaya untuk menangani kekacauan yang terjadi. Rupanya harapan untuk menyembuhkan yang terempet sangatlah kecil akibat dari kerusakan otak yang sangat parah. Sehingga tujuan mereka saat ini adalah menyelamatkan Dr. Su dari virus tersebut dan melenyapkan orang yang pertama kali terinfeksi. Profesor Sejong yang saat ini masih selamat berusaha menghubungkan atasannya sang polisi dan memberitahukan bahwa ia berhasil mengamankan Dr. Su. Di tengah laporan itu, pihak keamanan berhasil menemukan lokasi zombie yang pertama kali terinfeksi. Tanpa buang waktu, mereka langsung menerjunkan pasukan untuk mengevakuasi Profesor Sejong dan Dr. Su. Namun yang tidak mereka sadari, lokasi evakuasi yang mereka rencanakan berhasil diketahui oleh Dr. Su dan langsung diperintahkan para zombie untuk menyerang mereka. Di sisi lain, Saun dan Yuri yang sedang menjaga Dr. Su dikejutkan oleh ketukan pintu yang mengaku tim penyelamat. Yuri yang kegirangan tanpa curiga langsung membukakan pintu tersebut. Ternyata itu adalah zombie yang kini kecerdasan mereka semakin meningkat dan mampu berbicara. Karena watak Yuri yang licik, ia pun langsung mengorbankan Saun pada zombie saat akan melarikan diri. Aduh, ini manusia tolol ini. Sementara itu, pasukan penyelamat terus masuk untuk mencari dan menghabisi para zombie yang pertama kali terinfeksi. Setelah berhasil menembak para zombie, para pejabat pemerintah yang memantau mereka merasa lega karena mereka menduga semua zombie telah mati. Namun serangan para zombie menewaskan seluruh pasukan, membuat semua pejabat pemerintah kecewa karena kesimpulan Profesor Gong yang ternyata salah. Sementara itu, Profesor Sejong yang masih hidup terus berusaha mencari jalan keluar. Di tengah perjalanan, ia melihat Dr. Su bersama pasukan zombinya berusaha keluar ruangan untuk menginvasi kota. Choi datang menyerang gerombolan zombie tersebut. Di sana ia melihat para zombie itu tidak menyerang Choi akibat dari bajunya yang dipenuhi lendir Veron. Memanfaatkan keadaan itu, Choi langsung membantai para zombie di depannya. Dr. Su yang melihat kejadian itu pun tak tinggal diam dan berusaha mencari titik informasi yang ia bisa berikan pada kawanan zombie yang lain. Sehingga akhirnya Choi yang semakin terpojok kini menjadi target serangan para zombie yang dikendalikan Dr. Su. Di saat itu, Dr. Su kembali melarikan diri dan Choi kembali memburunya. Namun saat Dr. Su semakin terpojok, Choi yang sangat sayang kakaknya pun tak mampu melawan Hyun yang telah berubah menjadi zombie. Kini tinggal Profesor Sejong yang masih selamat. Fakta sesungguhnya terkuak, rupanya kartu undangan yang dikirimkan kepadanya adalah dari Dr. Su. Semua yang Dr. Su lakukan adalah karena ia dendam padanya setelah kematian ayahnya yang tewas bunuh diri karena tidak terima dengan alasan kematian sang ayah yang diakibatkan oleh keterbatasan komunikasi. Dr. Su membalaskan dendam yang ayahnya dan membuat virus yang akan menjadikan seluruh umat manusia satu komunikasi. Di tengah pembicaraan, tim penyelamat yang berhasil masuk bukannya bermaksud menyelamatkan Profesor Sejong, namun lebih memperdulikan penyelamatan Dr. Su yang hingga kini masih dianggap sebagai vaksin dan meninggalkan Profesor Sejong yang diserang oleh para zombie. Para pejabat yang sedang memperhatikan keadaan di sana bahkan tak peduli dengan keadaan yang menimpa Profesor Sejong dan hanya mempedulikan yang mereka anggap vaksin. Begitulah pemerintah sekarang yang tidak penting akan dibuang. Profesor Gong yang melihat keadaan itu pun langsung bereaksi dan meminta mereka untuk menyelamatkannya. Bukannya ditanggapi, mereka justru meminta Profesor Gong keluar. Sementara Profesor Sejong yang masih terkurung di dalam ruangan itu terus berusaha mencari cara untuk menyelamatkan diri. Dia meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkannya, apalagi pasukan penyelamat tidak akan masuk. Di sini Profesor Gong memberitahu penemuannya di laboratorium Dr. Su dan menemukan ratusan monyet yang sedang subjek percobaan dan menemukan bahwa ada monyet yang ditandai nomor 1. Ketika ditembak mati, semua ikut mati. Namun ketika tim penyelamat memburu zombie yang dianggap sebagai orang pertama kali terinfeksi berhasil dibunuh, tak terjadi apa-apa. Dari sinilah Profesor Sejong menyimpulkan bahwa orang terinfeksi pertama bukanlah CEO Kang, melainkan Dr. Su itu sendiri. Sementara itu, pasukan evakuasi yang sedang membawa Dr. Su terus berusaha membawanya keluar dari gedung tersebut. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba kali ini rencana Dr. Su kembali berhasil dengan mengelabui semua orang melalui informasi bahwa ia adalah vaksin dari wabah tersebut.
Dengan membunuh semua anggota penyelamat, akhirnya ia berusaha membawa pasukan zombinya untuk keluar dari gudang tersebut. Kembali pada Profesor Sejong yang sudah mengetahui zombie pertama yaitu adalah Dr. So, dan meminta Profesor Gong memerintahkan aparat keamanan untuk menembaknya. 이 지금 이리로 오고 있다고. 이제 다 끝났. Di sisi lain, Profesor Gong berusaha memberitahu pihak pemerintah di markas. Sekali lagi mereka tidak menggubris ucapan sang profesor. Sementara itu, Dr. Suh kini berhasil keluar dan membawa pasukan zombinya. Profesor Sejong sendiri yang kini mulai terdesak akibat ruangan persembunyiannya mulai terbuka. Harus berusaha keluar dengan mengalihkan perhatian para zombie yang menggunakan baju yang ia pakai. Setelah berhasil keluar ruangan, beruntung Profesor Sejong menemukan pakaian yang dipenuhi oleh lendir dan berhasil mengelabui para zombie yang mengejarnya. Dr. So sendiri yang menaiki mobil kini telah berhasil masuk ke dalam kerumunan orang yang sedang mencari keberadaan keluarga mereka. Yang mereka tidak ketahui para anggota polisi yang menaiki mobil tersebut adalah zombie. Kemudian seluruh pasukan zombie yang keluar dari mobil langsung menyerang seluruh orang yang ada di sana, sehingga mengakibatkan kekacauan massa. Di markas komando, para pejabat pemerintah akhirnya sadar dan terlambat karena lokasi gedung sudah menjadi serangan massa, dan kini semua orang yang berada di lokasi telah terinfeksi. Melihat kejadian ini, seluruh pejabat berwenang bukannya bertanggung jawab. Justru mereka lepas tangan dan pergi menyelamatkan diri. Sementara Profesor Sejong yang berhasil keluar gedung berkat pakaian yang digunakannya langsung menghubunginya. Dia meminta Profesor Gong untuk melacak keberadaan Dr. So. Tanpa buang waktu, Profesor Gong kembali ke lokasi markas dan langsung melacak keberadaan Dr. So. Setelah berhasil melacak keberadaannya, Sejong sendiri langsung berangkat untuk menemukannya. Namun sayang ia masih berhasil selamat. Dr. So yang memiliki kendali atas seluruh zombie langsung berikan informasi untuk memburu objek baju yang digunakan Sejong. Namun kali ini Profesor Sejong menggunakan taktik lingkaran kematian semut dan inilah yang terjadi. Tak ingin rencana gagal, Dr. So langsung mengambil pakaian yang menjadi objek buruan, sehingga seluruh para zombie berhenti seketika. Beruntungnya seluruh zombie kini kembali ke fase awal yang tidak memiliki kecerdasan dan di luar kendali Dr. So. Karena perilaku zombie mengincar objek terang, Sejong masuk ke dalam kolong bis sehingga para zombie mulai mengurumuni bis tersebut. Dan secara tidak sengaja menjepit Dr. Suh yang mengakibatkannya terbakar. Dengan tewasnya Dr. Suh, semua zombie mengikutinya gerakannya dan pada akhirnya ia pun tewas. 그럴 필요까지 없는데. 나 미움받는. Namun tiba-tiba dan film pun tamat.